Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dah itu Lauhul Mahfud. Nah, sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Ketika baca ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu kapan wahai Rasul? Nabi bilang, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Perubahannya Lauhil Mahfud tuh bisa banyak, berganti-ganti. Sepanjang tahun tuh bisa kapan-kapan ganti aja isinya Lauhil Mahfud. Makanya kata Nabi Muhammad, la yaruddul qada illa du'a. Enggak ada yang bisa ngerusak, ganti ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfud selain doa. Jadi setiap kali kita doa bisa berganti tuh isinya Lauhil Mahfud. Kemudian lagi kamu sedekah bisa ganti isinya Lauhil Mahfud. Gampang ganti-gantinya teman-teman sekalian. Ada satu orang Nabi Allah Dawud alaihi salam ada di majelis kayak begini nih, nabi-nabinya Allah itu udah pasti mukasyif. Ya, nabi-nabinya Allah semuanya mukasyifun. Semuanya bisa lihat apa yang nggak bisa dilihat sama manusia pada umumnya. Para nabi itu semua mukasyifun. Nah, di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud ngelihat ada malaikat Israel duduk di situ, duduk di majelis, ngeliatin seorang pemuda. Habisnya selesai, Nabi Dawud samperin malaikat Israel. Habis bingung manggilnya, coba apa coba? Malai, nggak enak banget ya. Kamu tadi ngeliatin pemuda itu mulu kenapa? Kata malaikat Israel, itu umur masih muda tapi sisa 3 hari lagi aja. Hidupnya hanya tinggal 3 hari lagi aja. Oh, udah tuh. Dapat 3 minggu. Nabi Allah Dawud ngelihat pemuda itu masih hidup. Itu apa? Salah apa gimana tuh ya? Malaikat Israel disuap apa gimana nih? Akhirnya ditanya sama malaikat sama Nabi Allah Dawud. Pas ketemu, Israel, kemarin kamu bilang pemuda itu tuh umurnya cuma 3 hari. Kok saya ketemu lagi 3 minggu dia masih hidup? Apa salah apa gimana nih? Kata malaikat Israel, nggak salah. Cuman sepulang dari majelismu itu dia datang pada bibinya yang udah putus hubungan silaturahmi dengannya. Dia sambung lagi, dia sedekahin, dia minta maaf, dia berjanji untuk selalu menyambung hubungan sama bibinya ini. Allah ridho sama apa yang dikerjakan. Allah gantikan gantinya 3 hari. Allah hapus nih Lauhil Mahfud. 3 hari itu jadi 30 tahun. Panjang bener. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa ganti-ganti tuh Lauhil Mahfud tuh. Yang bisa ngegantiin Lauhil Mahfud macam-macam. Bisa sedekah kayak yang tadi saya sampaikan, bisa nyambung silaturahmi, ya kan? Bisa doa, bisa juga didoakan oleh orang lain. Sebab doanya orang lain tuh seringkali lebih mustajab. Karena nggak egois kan. Kalau doain diri sendiri kan banyak egoisnya kan. Gitu. Nah itu jadi banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa merubah isinya Lauhil Mahfud. Nah Nabi Muhammad cerita di antara waktu di mana Allah paling banyak merevisi Lauhil Mahfud, katanya Nabi Muhammad, dzaka lailatun nisf min Sya'ban.
Ini banyak terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ya kita manfaatin juga. Kita manfaatin juga. Perubahan-perubahan mudah-mudahan baik. Allah rubahkan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, apa yang paling banyak bisa ngerubah isinya Lauhil Mahfuz? Selain daripada doa di malam nisfu, itu juga hal yang besar. Tapi ada lagi nggak hal lain yang bisa merubah isinya Lauhil Mahfuz? Ada. Yang terbesarnya adalah syafaat berkah dari orang-orang mulia di sisi Allah. Ini nih, keren-keren. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya kenapa kita perlu cinta kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ceritakan satu kisah tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah. Sedikit sekalian saya muliakan, ada satu anak muda, dia datang ke banyak guru. Tiap kali datang kayak mau mondok pesantren, mau berguru gitu. Guru yang didatengin ngeliatin dia, "Duh minta maaf nak, saya pesantrennya udah penuh, udah gak bisa nerima santri lagi." Baik guru, pergi lagi. Terus datang lagi ke syekh yang lain, datang ngomong, "Saya mau belajar di sini." Syekhnya bilang, "Maaf nak, saya itu udah punya beberapa santri, lagi nggak mau nambah lagi. Sama santri yang lain saya mau konsentrasi sama yang ini aja." Ya baik guru. Datang lagi ke yang lain, begitu juga. Semuanya nolak. Sudah datang ke sekitar 7 guru, semuanya nolak. Baratnya nih udah datang 7 pesantren nih, semuanya nolak dia. Sampai kemudian datanglah dia kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu datang ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung bilang gini, "Gimana nak, kamu sudah ditolak sama berapa guru sebelum saya?" Dia bilang, "Iya Syekh, saya udah ditolak sama Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini, Syekh." "Kamu tahu kenapa mereka menolak kamu?" Dia bilang, "Nggak tahu Syekh, katanya sih pondoknya udah tutup, ada yang kasih tahu gitu." Kata Syekh Bakar bin Salim, "Nggak begitu nak. Mereka menolakmu karena di dahimu tertulis syaqi, orang yang celaka. Tahu tepatnya calon ahli neraka." Kata Syekh Bakar bin Salim, "Dan tadi malam sebelum kedatanganmu hari ini kepadaku, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengganti syaqi yang ada pada dirimu dengan Sa'id, calon orang yang beruntung, calon penghuni surga Allah." Dan Allah mengijabahnya. Maka ahlan wa sahlan kepadamu nak, silahkan bergabung dan belajarlah bersamaku di sini. Itu para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah. Isinya rahmat, sebab mereka pengganti baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana baginda Nabi besar Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Gitu kata Allah buat Nabi Muhammad, kami utus engkau
sebagai kasih sayang kami ke atas muka bumi. Maka Nabi kerjaannya terus saja doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, terus kayak begitu. Walaupun disakitin, walaupun berdarah-darah kakinya, walaupun tanggal giginya, walaupun robek dahinya, walaupun apa yang terjadi, Nabi Muhammad doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah aja semuanya ya Allah, sayangi aja semuanya ya Allah, ampuni aja semuanya ya Allah, rahmati aja semuanya ya Allah. Itu Nabi Muhammad. Para wali-wali itu jadi kayak begitu juga. Mereka adalah ahli-ahlillah. Mereka adalah penerus-penerus rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Jadi kalau kamu ketemu sama orang, terus orangnya itu ngasih tahu kamu hal-hal yang bikin kamu takut, udah nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Kalau kamu belajar sama orang, orangnya terus bilang, kamu kalau nggak datang 3 kali ke majelis saya, kamu bakalannya celaka. Udah nggak usah hadir sekalian. Karena nggak gitu. Saya banyak berjumpa dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan isi dari lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Isi lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Apalagi kalau itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya, ada seorang ustadz manggil santri perempuannya, berdua-duaan, suruh buka jilbab depan dia, suruh buka aurat depan dia. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu bakalan ilmunya nggak manfaat. Nggak apa-apa, nggak manfaat ilmunya dia, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Di atas syariat agama Allah nggak ada ajaran apapun. Ajaran agama Allah di atas segalanya, teman-teman sekalian. Kalau ada orang ngomongnya nakut-nakutin, celaka lah kalau nggak ini, kalau kamu nggak ngasih saya 10 juta, nanti kamu akan keluar dari sini kecelakaan. Jangan kasih sekalian, jangan kasih. Tapi kamu juga jangan takut, jangan takut. Kenapa gitu teman-teman sekalian? Sebab orang tercinta di sisi Allah tuh nggak gitu, nggak nakutin. Percaya saya. Kamu kalau ada yang ngeramal hal-hal yang buruk-buruk sama kamu, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau kamu masih takut juga, sedekah. Sedekah bisa ngangkat segala bala. Udah gitu aja. Sedekah kan emang gak pernah salah juga. Betul gak? Jadi saudara sekalian, nah itu tuh apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfud. Nah nanti nih malam nisfu banyak sekali Allah ubah catatan-catatan nasib umat manusia. Karenanya apa nih yang bisa saya lakukan Ustazah di malam nisfu Sya'ban? Hal-hal yang dapat mengubah nasib. Apa tuh? Sedekah. Apa tuh? Istighfar. Apa tuh? Doa. Nah itu udah pasti ngerubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, merubah nasib kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Artinya dengan kamu bersedekah, kamu sedang usaha untuk mengubah nasib. Gitu ya. Malam nisfu Sya'ban, kerjakan sesuatu yang dapat mengubah nasibmu. Di antaranya tadi yang saya bilang, sedekah. Ustazah, kalau misalnya nih ya, sedekahnya bukan malamnya Ustazah, tapi besoknya. Itu gimana Ustazah? Yaitu namanya bukan malam nisfu Sya'ban, tapi hari nisfu Sya'ban. Dan maksudnya yang mulia di nisfu Sya'ban adalah malamnya, bukan siangnya. Jadi silahkan kerjakan
sedekahnya pada malamnya. Sekarang kan udah gampang nih, enak, sedekah bisa di tangan ya kan, yang bisa transfer lewat handphone gitu kan. Ama di Indonesia nih saya ingat Hubaba Maryam, guru saya almarhumah Hubaba Maryam Al-Haddar, sudah wafat beberapa tahun lalu ya. Beliau tuh pernah bilang, enak nih Halimah kamu nih tinggal di Indonesia nih nak, kamu mesti bersyukur nak, alhamdulillah. Kenapa emang Hubaba? Banyak orang miskinnya. Ini emang kadang-kadang kita nih sama cara berpikirnya para wali suka rada heran gitu, suka nggak nyambung gitu. Saya bilang, maksud Hubaba enak di mananya? Ya enak kan nak, kamu bisa sedekah kapan aja. Iya juga ya. Kamu bisa sedekah kapan aja Halimah, enak, asal keluar rumah kamu udah bisa sedekah. Kadang-kadang dalam rumah aja kamu bisa didatengin pengemis, bisa gampang sedekah. Kamu tahu nak, saya ini susah kalau mau sedekah di Madinah pakai pergi dulu ke haram, ke tanah haram gitu, pergi dulu ke Masjid Nabawi gitu, untuk bisa bersedekah gitu. Karena tetangga-tetangga semua orang-orang mampu semua, jadi mesti jalan agak jauh buat bisa bersedekah. Masya Allah, nih ya, jadinya alhamdulillah gitu kan, malam nisfu Sya'ban jangan lewatkan sedekah. Tuh. Kemudian lagi jangan lewatkan apa tadi? Istighfar. Sebab istighfar itu juga gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan mereka, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka wahai Nabi Muhammad senantiasa beristighfar. Nah itu ngangkat balak-balak istighfar, dibanyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Ama yang ketiganya perbanyak doa. So ikut sekalian, nah untuk doanya diajarin sama para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini juga marfu'an tuh ya, kayak nyampe gitu sanadnya ke Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan enggak nyampe ke Nabi Muhammad, akan tetapi ini amalan dari para sahabat. Ada yang mengatakan amalan dari para tabi'in, ada yang mengatakan amalan dari para ulama. Ala kulli hal, mau itu amalannya sahabat, mau itu amalannya tabi'in, apalagi jika itu amalannya Nabi Muhammad, saya tidak berniat untuk meninggalkannya. Saya akan mengerjakannya. Kenapa? Semuanya sama-sama perlu buat ditiru. Jika itu amalannya ulama, ya kita perlu niru dong sama ulama. Jika itu amalannya sahabat, ya kita perlu dong niru sahabat. Apalagi jika itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Anda ini nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama sahabat, nggak diajarin sama tabiin, tapi diajarin sama guru saya. Dan sesuatu yang diajarkan itu adalah sesuatu hal yang bagus. Kenapa nggak kita kerjain? Betul nggak? Nih ibu-ibu nih, misalnya saya nih bu nih, saya ngajarin sama ibu-ibu nih, bu, ibu nanti ya bu ya. Ibu gimana kalau misalnya ibu setiap kali keluar dari rumah, orang miskin pertama yang ibu lihat, ibu sedekah. Itu ibu gak pernah denger selain dari saya, Halimah Lidrus. Ibu-ibu kira-kira pengen kerjain apa gak kerjain? Pengen kerjain. Kenapa gitu? Soalnya yang saya ajarin barang bagus. Lain kalau yang saya ajarin, bu, ibu ya, nanti tiap tanggal 10 ibu beli ayam, warnanya hitam, ibu potong darahnya, ibu cecer-cecerin depan rumah ibu. Nah itu ibu ngapain Ustazah? Kan begitu. Karena yang diajarkan bukan barang bagus. Ini yang diajarkan nih barang bagus bu. Saya mondok 12 tahun. Dari mulai pondok habaib di Indonesia, pondok kiai di Indonesia, sampai pondok habaib
di Hadramut, dan saya juga belajar juga, banyak dapat ilmu juga dari Sayyidil Habib Zain bin Smith di Madinah. Ini banyak nih ulama-ulama saya datengin, saya pelajarin ilmu-ilmu dari mereka. Sama Bu, sama. Kalau malam nisfu Sya'ban ngajarinnya semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Semuanya sama ngajarinnya. Nah kan saya jadi yakin. Dan saya yakin juga nih ibu-ibu nih yang jalanin agama udah dari lama. Maksudnya yang emang dari kecilnya tuh lingkungannya tuh lingkungan beragama dengan baik gitu. Hadir-hadir pengajian gitu ya. Nah, saya tanya dah, dari ibu kecil, biasa nggak kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin. Baca Yasin. Malahan yang ibu denger nggak boleh baca Yasin malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Dengernya udah lama apa baru-baru Bu? Baru-baru. Jadi kita tahu sebenarnya mana yang baru. Yang baru tuh dalam bahasa Arab bid'ah. Jadi kita tahu mana yang baru gitu kan. Yang baru tuh yang bilang bahwa baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu adalah baru gitu. Dia nih yang baru malahan. Sehingga sekalian saya mulaikan, jadi semuanya ngajarinnya sama, baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Dulu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin sama. Dulu Habib Hasan Baharun di Darul Lughah Dakwah ngajarinnya sama. Kita tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Abah saya dari sejak saya kecil ngajarinnya sama. Kemudian saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramut, Habib Umar ngajarin sama, orang setarim ngajarin sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Habib Zain bin Smith ngajarin sama. Madinah sama, semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ngajarin sama. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu. Pakai niatan-niatan yang tersendiri. Yasin yang pertama niatin rezeki, biar yang halal, yang thayyib, yang berkah. Kamu baca Yasinnya dengan niatan seperti itu, rezeki yang zahir dan batin. Bu, rezeki itu bukan cuman melulu urusan uang, bukan cuman melulu urusan rumah, pakaian, makanan, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi punya anak yang sehat-sehat itu juga rezeki. Punya anak yang soleh-soleh itu juga rezeki. Punya suami yang sayang itu juga rezeki. Punya hati yang qanaah itu juga. Punya teman-teman yang baik-baik itu juga. Punya guru yang bisa ngasih tahu mana yang benar, mana yang enggak benar itu juga rezeki. Punya rasa hati yang bagus kepada Allah, kepada Rasulnya itu juga rezeki. Punya ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki. Dibangunin sholat malam itu juga rezeki. Kesehatan badan kita itu juga rezeki. Banyak rezeki. Jangan cuman urusan uang aja yang kamu minta. Rezeki zahir batin, rezeki dunia, rezeki agama, semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamu baca Yasin. Urusan umur, ya urusan waktu. Biar kita nih sama Allah bisa dikasih kemampuan jagain waktu dengan benar. Jadi umur kamu jangan cuman minta umur panjang. Umur panjang sakit-sakitan mau? Umur panjang buat banyakin dosa mau? Umur panjang tapi hati sedih terus-terusan mau? Nggak mau. Makanya kita minta umur berkah. Umur panjang bahagianya. Umur panjang taatnya. Jadi yang panjang biarin taatnya.
Umur panjang, panjang ibadahnya. Itu yang kita minta. Tapi kalau dosanya mah biar pendek aja, kalau perlu malah nggak ada. Tuh, sengsaranya biar pendek aja, kalau perlu malah nggak ada. Itu kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Umur selamatnya biar yang panjang, umur bahagianya biar yang panjang, umur manfaatnya biar panjang. Begitu kan? Kita hidup biar banyak manfaatnya buat orang lain. Itu yang harus kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan asal panjang umur. Bu, lebih daripada minta panjang umur, minta kemampuan ngisi umur. Minta kemampuan ngisi umur. Karena beda banget cara kita ngisi umur sama cara para wali-wali Allah ngisi umur. Beda banget. Saya kalau ngelihat guru saya, Hubabah Nur Ummu Salim bin Hafid, itu beliau ibu-ibu saya sekalian, ngisi umurnya pinter banget. Hidupnya maben ta'ah ila ta'ah, dari taat ke taat, dari ibadah ke ibadah, dari ilmu ke ibadah, ke hidmah, ke dakwah, terus gitu aja. Itu bu beliau. Satu hari saya bilang sama beliau, Babah saya udah kasih tahu kok itu. Ada satu hal gitu. Terus Babah bilang, kamu gak kasih tahu sih Halimah dari jauh-jauh hari. Saya bilang, saya udah kasih tahu Babah. Saya kirimin WhatsApp. Katanya Babah, nah saya gak keburu. Halimah saya gak keburu buat buka WhatsApp. Saya dalam hari-hari kemarin ini garuk kepala aja gak keburu. Ibarat katanya gitu, garuk kepala saya aja gak keburu. Dan saya ngerti kalau beliau lagi ngomong kayak gitu tuh saya paham banget situasinya. Saya ngerti banget tuh situasi. Sehingga gak membuat beliau gak keburuan tuh buat ngeliatin WhatsApp, apalagi ngebuka scroll TikTok. Ya Allah, ya Allah. Coba tuh betapa gabutnya kamu punya kehidupan. Betapa enggak pentingnya kita menjalankan hari-hari ini yang kita kerjain. Hubabah Nur itu tamunya kadang-kadang nyiapin sarapan buat 200 orang. Nih Ustazah Nabila nih tahu persis. Beliau tinggal bersama dengan Hubabah untuk waktu yang cukup lama. Itu ngurusin tamunya yang datang tiap hari. Berapa Bil? Ratusan jumlahnya teman-teman saya sekalian. Ratusan. Beliau sendiri yang ke dapur. Suami saya mau datang tamu 10. Saya udah sibuk dari seminggu sebelumnya. Segitunya bukan masak, GoFood. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang beda banget cara